Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kita semua. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Kembali lagi dengan saya, Putra Agung M. Sitorus, dalam presentasi tugas mata kuliah pengujian perangkat lunak. Pada tugas kali ini, kita akan membahas mengenai JUnit Theories. JUnit Theories adalah sebuah fitur testing dari JUnit yang memungkinkan pengujian dilakukan berdasarkan kombinasi data. Nah, kombinasi data ini akan secara otomatis dihasilkan oleh framework dari JUnit itu berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna, sehingga dapat memberikan manfaat berupa penghematan waktu dan usaha dalam menulis pengujian untuk berbagai skenario, sehingga pengguna tidak perlu menulis kode untuk berbagai skenario secara berulang-ulang. Dalam penerapannya, ada dua komponen utama dari JUnit Theories. Yang pertama yaitu komponen preparation. Komponen preparation ini sendiri terdiri dari dua komponen lagi, yaitu yang pertama komponen run with. Komponen run with ini adalah komponen yang menentukan testing kali ini akan dilakukan menggunakan runner apa. Selanjutnya ada komponen data points. Nah, komponen ini akan menentukan input data yang diberikan oleh pengguna yang nantinya akan digunakan oleh framework JUnit untuk menghasilkan kombinasi data dalam testing. Nah, komponen utama kedua yaitu teori. Teori ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah assumption. Assumption ini adalah semacam pembatasan atau filter yang dapat diterapkan untuk mengecilkan ruang lingkup dari testing itu sehingga tidak testingnya dapat terfokus dan tidak menyebar kemana-mana sehingga hasilnya dapat sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah action atau logic. Nah, action atau logic ini adalah tindakan yang akan dikenakan kepada kombinasi data tadi yang telah disiapkan oleh data points dan framework JUnit. Jadi logika-logika yang akan dijalankan didefinisikan pada bagian action atau logic ini. Yang terakhir atau yang ketiga adalah assertion. Assertion ini adalah validasi yang dilakukan untuk hasil yang dihasilkan oleh action dan logic ini. Jadi pada dasarnya assertion ini biasanya berisi perbandingan antara expected dengan result sehingga untuk memperbandingkan apakah hasil testingnya sudah sesuai dengan yang diinginkan apa belum. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat implementasinya langsung. Oke, ini ada sebuah script kode yang sudah saya siapkan untuk menunjukkan implementasi sederhana dari JUnit Theories Testing. Nah, seperti biasa pada program-program sebelumnya juga ada bagian import ini untuk menentukan modul-modul yang dibutuhkan dalam testing kali ini. Selanjutnya ini kita masuk ke bagian preparation. Preparation tadi kan yang pertama ada run with. Run with ini menentukan runner yang akan dijalankan untuk seluruh bagian testing ini. Nah, karena kita ingin mengimplementasikan JUnit Theories, maka runnernya kita pilih yang Theories. Nah, selanjutnya di bagian preparation juga sebenarnya ada bagian untuk menentukan instance dari logika kalkulator yang ingin kita gunakan. Karena pada kesempatan kali ini, saya juga mengimplementasikan logika kalkulator dalam testing JUnit Theories. Nah, kalkulator yang digunakan sama seperti minggu sebelumnya. Ini memiliki 4 logic. Yang pertama ada add, subtract, multiply, dan divide. Namun yang berbeda pada minggu kali ini adalah bagian dari testingnya, implementasi testingnya. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian komponen data points. Nah, data points pada kode kali ini ada dua. Yang pertama data points yang berisi kombinasi input yang dapat dilakukan nanti. Jadi ini ada input angkanya. Jadi nanti framework JUnit akan menghasilkan kombinasi dari angka-angka yang didefinisikan pada bagian data points ini. Kemudian ada data points yang kedua yaitu untuk mendefinisikan operationnya. Jadi nanti kombinasi yang dilakukannya adalah berdasarkan operation ini. Bisa memilih add, bisa memilih subtract, bisa memilih multiply, dan bisa memilih divide. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian komponen utama besar yang kedua, yaitu yang teori. Nah, teori ini secara garis besar berisi logik utama dari testing ini. Yang pertama yaitu ada assumption. Assumption ini tadi seperti penjelasan digunakan untuk memperkecil ruang lingkup atau menentukan batasan-batasan dari kombinasi input. Nah, jadi assumption untuk teori test at yaitu adalah angka pertama atau A lebih besar sama dengan 0 dan angka kedua atau B itu lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi untuk angka-angka yang di luar dari assumption ini dia tidak akan diinputkan ke dalam teori test at.
Kemudian ada logic. Logic yang akan dijalankan itu di bagian yang dua ini. Yang pertama dia mendefinisikan expected-nya itu operasi apa, lalu result-nya itu dia memanggil instance kalkulator dengan method add. Jadi dia meneruskan parameter A dan juga B sehingga nanti bisa menghasilkan hasil result. Nah, kemudian yang ketiga itu assertion. Assertion ini adalah untuk memvalidasi apakah expected sudah sesuai dengan result. Jadi ada dua variabel yang akan dibandingkan di assertion ini. Kemudian saya sudah menambahkan juga untuk memberikan message di debug console nanti untuk hasil dari testing apabila berhasil. Nah, begitu juga teori yang diterapkan untuk tes subtract, tes multiply, dan tes divide. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa perbedaan assumption di mana misal untuk tes divide ini assumption-nya adalah B tidak sama dengan 0. Karena sebagaimana kita tahu bahwa pembagian penyebutnya tidak bisa 0. Nah, selanjutnya untuk assertion-nya itu sama, yaitu perbandingan dari expected dan result. Kemudian untuk logic yang dijalankan itu sesuai dengan teorinya masing-masing. Ada yang dibagi, ada yang dikali, ada yang dikurang, dan ada yang ditambah. Nah, sekarang coba kita jalankan testing ini. Kita seperti biasa, lanjut ke bagian testing ini. Coba kita jalankan. Kita run tes. Nah, udah berhasil tesnya. Kita lihat di debug console ada banyak hasil yang dihasilkan. Nah, hasil ini kita lihat yang bagian pertama itu adalah test add. Nah, test add ini kita lihat bahwa semua values dari data point yang diterapkan di sini itu dijalankan. Nah, memasangkan 2 dengan 2, memasangkan 2 dengan 3, memasangkan 2 dengan 5, begitu juga untuk 3 dengan 2, dan seterusnya hingga seluruh kombinasi diselesaikan hingga 0 dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita lihat di bagian test subtract. Subtract ini kita lihat bahwa tidak ada assumption yang diterapkan, maka seluruh angkanya bisa dijalankan. Misal ini subtract-nya kita lihat 2 dengan 3, expected minus 1, get minus 1, expected 25, subtract 25, expected minus 3, get minus 3, dan seterusnya hingga akhir. Begitu juga untuk yang test divide. Nah, divide ini juga, kalau untuk divide, kita lihat bahwa yang dijalankan itu adalah pembagian dengan B tidak sama dengan 0. Kita lihat bahwa tes divide ini tidak ada satupun variabel B yang menggunakan angka 0. Nah, tapi karena kita tidak mendefinisikan bahwa A-nya juga tidak boleh sama dengan 0, maka dia bisa menggunakan 0 sebagai nilai dari variabel A. Jadi itu gunanya assumption. Begitu juga untuk tes multiply menerapkan hal yang sama untuk assumption, assert, dan juga menerapkan message yang dikeluarkan. Jadi seluruh kombinasi yang mungkin dari data points akan dijalankan dalam testing kali ini, sehingga menghasilkan banyak hasil testing dan menghemat tenaga untuk tidak mengulangi pembagian kode atau penulisan kode untuk skenario yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba bagaimana kalau misalnya kita bagi atau kita ubah salah satu logic dari teori ini. Misal kita mengubah logic dari teori test multiply sehingga di bagian expected-nya itu kita ubah dari perkalian menjadi penambahan. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau tes ini kita jalankan, maka dia akan menghasilkan error. Nah, ada error di mana nilai expected-nya ini berbeda dengan nilai result-nya. Kalau kita lihat di debug console, kita lihat bahwa semua test multiply operation itu tidak ada yang dihasilkan karena multiply itu menghasilkan error. Jadi seperti itu. Kecuali untuk yang nomor 2. Untuk yang angka 2 dengan 2. Karena kita tadi menjumlahkan A plus B, itu kan kebetulan 2 tambah 2 sama dengan, hasilnya sama dengan 2 kali 2. Jadi yang multiply tetap jalankan. Mungkin supaya lebih jelas kita ubah ini menjadi pengurangan kali ya. Coba kalau kita pengurangan, kita run. Nah, kita lihat bahwa di debug console tidak ada tes multiply yang dijalankan. Karena seluruh hasilnya tidak ada yang sesuai antara expected dengan resultnya. Nah, begitu. Sekarang, coba kita terapkan assumption yang beda untuk beberapa bagian teori. Misal di tes subtract, misal di tes subtract kita menerapkan assumption di mana sum true. Kita mengharapkan bahwa A-nya itu harus lebih besar sama dengan nilai B. Nah, kalau seperti ini, kita akan
mempersempit kombinasi yang dapat dilakukan untuk tes subtract. Nah, coba kita jalankan kode kali ini. Nah, kita lihat bahwa untuk tes subtract, nah itu sudah lebih sedikit karena dia hanya mengambil nilai di mana A-nya itu lebih besar sama dengan B. Kita lihat bahwa semua nilai A ini akan lebih besar atau sama dengan nilai dari B, yaitu variabel kedua. Nah, itu adalah contoh penerapan dari assumption, begitu juga dengan logic dan assertion dari sebuah testing menggunakan J-unit theories. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai tugas mata kuliah pengujian perangkat lunak kali ini. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk sama-sama membahas mengenai test with parameters J-unit theories. Sebagaimana kita lihat bahwa J-unit theories akan memungkinkan kita untuk melakukan pengujian berbasiskan dengan kombinasi data. Kombinasi data ini akan didasarkan pada input yang diberikan oleh pengguna dan kombinasinya akan dihasilkan oleh framework J-unit itu sendiri. Jadi ini akan sangat menghemat waktu dari tester sehingga tidak menulis pengujian yang berulang-ulang untuk berbagai skenario. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.